Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah online POS-PI Metodis 2. Tapi sebelum kita mulai, mari kita semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah di sekolah minggu POS-PI Metodis 2 ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校是我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan
tentulah hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah kering tentulah hati yang gembira. Tuhan senang.使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Halo adik-adik semua, Shalom. Bertemu lagi dengan Lausa Sandy, ditemani dengan teman kita yang paling setia, yaitu Poppy. Halo Poppy, Shalom. Shalom Lausa. Halo teman-teman, Shalom. Teman-teman, Poppy, yuk kita mulai yuk. Kita mulai dulu dengan berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan jika saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah online di Pos PI Metodis 2 Medan. Kami mau serahkan kegiatan ini mulai dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Masuk. Iya Poppy, kenapa? Hari ini cerita tentang apa? Hari ini cerita tentang apa? Wah, lo semua cerita nih. Hari ini tentang apa ya? Tentang sebuah tempat ini. Sebuah tempat. Mau tahu? Yuk kita dengar yuk. Teman-teman, Poppy, dulu ada sebuah tempat. Tempat ini bukan gunung. Dia hanya sebuah bukit kecil saja. Dia disebut bukit enggak juga. Karena dia nggak terkenal. Ini tempat ini nggak terkenal, Poppy. Nggak terkenal seperti apa, Lose? Maksud Lose, dia ini adalah tempat yang biasa-biasa saja. Dia nggak terkenal seperti Gunung Sinai misalnya. Masih ingat nggak? Gunung Sinai tempat yang terkenal kalau dulu kan menjadi tempat diturunkannya 10 perintah Allah kan, 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa pada saat itu. Jadi tempat ini dia hanya sebuah bukit kecil saja. Dibandingkan dengan Gunung Sinai, nggak ada apa-apanya. Dan dia sangat sedih. Tempat ini dia sedih sekali gitu. Jadi dia minder. Dia pikir, aku ingin seperti Gunung Sinai, gunung yang tinggi, gunung yang terkenal, gunung yang sangat berarti bagi manusia. Tapi kenyataannya aku malah jadi tempat yang ditakuti oleh manusia. Karena di tempatku ini sering sekali terjadi hukuman mati. Setiap orang yang mau dihukum mati selalu dibawa ke tempatku. Jadi si bukit kecil ini dia merasa sedih sekali karena dia ditakuti oleh orang-orang. Karena namanya sangat buruk kalau disebutkan orang. Karena dia menakutkan ya Lasa. Iya, dia menakutkan. Sebenarnya bukan karena tempatnya yang menakutkan, tetapi
tempat itu sering digunakan oleh orang-orang pada saat itu untuk melakukan hukuman mati, Poppy. Gitu ya. Terus. Nah, jadi si tempat ini namanya Golgota. Jadi si Golgota ini dia sedih sekali. Dia merasa, wah, aku nggak bisa seperti tempat-tempat yang lain yang hebat. Aku sangat buruk. Aku jadi tempat yang ditakuti oleh orang-orang. Aku pingin loh seperti gunung-gunung yang terkenal. Aku ingin loh seperti tempat-tempat yang terkenal. Katanya seperti itu. Nah, jadi sampai suatu hari teman-teman, dia melihat, wah, ada apa ya di keramaian itu? Banyak sekali orang, sepertinya menuju ke tempatku deh, kata si Golgota. Dia melihat lagi, wah, rupanya ada seseorang yang disuruh mengangkat kayu, mengangkat balok besar, disuruh untuk berjalan, dicambuk. Dia lihat, wah, ini siapa lagi ini ya? Apakah sama seperti orang-orang yang selama ini dihukum mati di tempatku? Pikir si Golgota seperti itu, Poppy. Ini orang itu siapa, Masa? Nah, dengar dulu. Jadi si Golgota melihat, wah, ini banyak, makin lama makin dekat ini. Ada apa nih? Sampai saat itu sudah dekat, orang itu dia lihat, wah, ini siapa ya? Pikir si Golgota. Kok dia apa? Emang dia salah apa ya? Tapi kok banyak orang yang menangisi dia juga ya? Si Golgota berpikir seperti itu. Sampai saatnya akhirnya orang tersebut disalibkan bersama dengan 2 orang di samping kiri dan samping kanannya. Aku tahu. Tahu apa, Poppy? Itu pasti bukan Yesus. Wah, benar. Jadi begini ceritanya. Sambung lagi. Si Golgota tersebut dia pun sedih karena dia nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Poppy kan sudah tahu. Nah, jadi dia pun sedih. Wah, akan dilakukan lagi. Akan ada orang yang mati lagi di tempatku. Tempatku akan semakin ditakuti. Namaku akan semakin buruk dicatat dalam kenangan dan pikiran manusia, kata si Golgota seperti itu. Hingga saat itu tiba-tiba langit menjadi gelap. Setelah langit gelap, terjadilah hal yang sangat luar biasa, yaitu orang yang disalibkan itu mati tetapi bukan binasa. Mati tetapi bukan mati seperti kita selama ini. Kok kita selama ini? Emang kita mati ya? Bukan, maksudnya mati seperti manusia yang lain, itu maksudnya. Sorry. Jadi saat itulah si Golgota tahu bahwa yang mati itu bukan sembarang orang, Poppy, yaitu Tuhan Yesus. Benar. Jadi Tuhan Yesus mati di sana untuk apa? Coba adik-adik di rumah tahu kan? Ayo. Ya untuk menyelamatkan kita semua manusia. Wow, pintar banget si Poppy. Nah, jadi sejak saat itu nama Golgota dikenal menjadi nama yang sangat baik, sangat terkenal. Kenapa coba? Karena di tempatnya lah Tuhan sendiri meneteskan darahnya, wafat, mati untuk menyelamatkan manusia di seluruh dunia, menyelamatkan Lause, menyelamatkan Poppy, menyelamatkan adik-adik semua di rumah. Jadi mulai saat itu Golgota tidak lagi sedih. Dia sudah diangkat derajatnya. Dia sudah diangkat oleh Tuhan bahwa namanya menjadi nama yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi Lause Sandy dan Poppy sudah membahas banyak sekali mengenai Golgota. Nah, anak-anak, tahukah kamu di manakah letak Golgota itu? Golgota sendiri letaknya ada di luar kota Yerusalem. Golgota berasal dari bahasa Aram yang artinya tengkorak. Lause, mengapa sih disebut dengan tengkorak? Karena bukit tersebut bentuknya seperti tengkorak. Di bukit tersebut banyak sekali orang-orang mati.
Mengapa? Karena tempat tersebut merupakan tempat di mana orang-orang yang berdosa dihukum. Dan pada saat itu, hukuman untuk orang-orang berdosa, hukuman yang paling kejam, hukumannya adalah mati disalibkan. Nah, selain namanya adalah Bukit Tengkorak, kita juga sering mengenal Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota dengan sebutan Bukit Kalvari. Jadi Kalvari, Golgota, Tengkorak memiliki arti yang sama. Nah, anak-anak, tahukah kamu ternyata pada tahun 135 Masehi, pada saat kepemimpinan dari Kaisar Hadrian, tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat untuk pemujaan dari Dewi Jupiter. Bahkan juga ada disediakan altar untuk Dewi Venus. Tujuannya apa, Lause? Tujuannya adalah supaya orang-orang pada saat itu yang sudah percaya kepada Tuhan akhirnya mengalihkan ya kepercayaan mereka kepada dewa-dewi Yunani ini. Tetapi tahukah kamu, bahkan sampai sekarang kita masih mengenal bukit tersebut atau Bukit Golgota sebagai tempat di mana Tuhan Yesus itu mati. Jadi meskipun dialihkan, tapi kita itu masih tetap mengenal tempat tersebut dengan sebutan bahwa tempat itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus mati. Nah, sekarang di tempat tersebut sudah didirikan gereja yang sangat besar. Nah, jadi tempat tersebut tetap kita kenal sebagai tempat di mana Tuhan Yesus mati. Dan anak-anak harus tahu, tempat tersebut juga menjadi bukti bahwasanya Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Nah, Poppy, dari cerita Lause tadi, apa sih hikmahnya? Coba. Tadi tahu Lause. Wah, Poppy tahu. Coba Lause pengen dengar nih, apa sih pesan dari cerita yang Lause ceritain tadi? Ini Lause, kalau kita mau jalan-jalan harus ke gunung. Aduh, baiklah Poppy. Iya benar, bagus itu Poppy. Adik-adik di rumah, kalau dari cerita tadi, Lause mau sampaikan nih buat adik-adik sama Poppy juga ya, bahwa Tuhan mampu mengubah orang yang seburuk apapun, sejahat apapun, menjadi orang-orang yang besar. Ya, seperti tadi Golgota, tempat yang ditakuti, tempat yang tidak diinginkan, menjadi tempat yang kita kenal sampai sekarang. Begitu juga kita, Tuhan sudah memberikan kita talenta masing-masing, kita sudah diberi bakat masing-masing. Mari kita kembangkan, mari kita tetap tekun, patuhi, tetap dekatkan diri kepada Tuhan sambil mengembangkan bakat kita masing-masing. Pastinya suatu hari nanti Tuhan akan menggunakan kita, Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang besar. Seperti itu, Poppy. Bukan tentang jalan-jalan ke gunung ya, Lause? Ya iyalah, ini kayaknya udah kelamaan di rumah nih si Poppy kepengen jalan-jalan terus ke gunung. Kayak gitu pula ceritanya.
在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Ibadah kita sampai di sini, sampai jumpa lagi di minggu depan.